Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Kembali bersama saya Akmal Syafril di edisi khusus Ramadan ya, after sahur. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ibadah Ramadan yang terjaga dan semangatnya tetap tinggi ya. Kita sudah memasuki hari ke 7 ya, jadi baru pekan pertama. Ya inilah Ramadan ya. Kalau kita hitung-hitung 29 hari, 30 hari kayaknya lama, tapi kalau dijalani tahu-tahu udah hampir sepertiganya selesai ya. Dan tahu-tahu kita sudah kehilangan saja ya. Tapi mudah-mudahan nggak begitu kali ini ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa memanfaatkan Ramadan kita dengan baik. Mudah-mudahan kita nggak kehilangan kesempatan, dan ya obrolan-obrolan singkat di after sahur ini adalah salah satu cara kita supaya kita nggak kehilangan dengan percuma begitu saja ya. Nah, sahabat-sahabat malnutrisi semua, ada satu hal yang menarik dari ibadah Ramadan ini ya. Ada dua buah hadis lah ya. Ada dua buah hadis Rasulullah SAW yang sama-sama sahih. Yang menariknya adalah dua hadis ini redaksinya hampir sama persis ya, hampir sama persis, cuma beda di satu kata saja ya. Hadis yang pertama mengatakan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa saum di bulan Ramadan, saum Ramadan ya maksudnya ya, dengan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu ya. Nah, hadis yang kedua kalimatnya sama persis kecuali satu kata ya, dimana kata soma berubah menjadi qama ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa qiyamu Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu ya. Apa sih qiyamu Ramadan? Qiyam itu artinya berdiri, biasa kita pakai untuk mengatakan atau ya kita membicarakan tentang sholat ya, aqimus sholah ya. Qiyam itu berdiri untuk sholat ya. Jadi qiyam Ramadan artinya sholat ya, sholat khusus di bulan Ramadan. Apa sih sholat yang hanya ada di bulan Ramadan? Yaitu sholat yang kita kerjakan di malam hari, namanya sholat, kalau kita nyebutnya biasanya tarawih ya. Bukan witir. Kalau sholat witir bulan apapun ada, tapi tarawih ya hanya ada di bulan Ramadan saja ya. Nah, dia disebut sebagai qiyamu Ramadan ya. Ternyata qiyamu Ramadan ini ganjarannya luar biasa ya. Kenapa? Ganjarannya adalah kalau kita kerjakan dengan iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya terdahulu. Kok sama seperti saum Ramadan gitu ya? Sama juga seperti saum. Apakah statusnya sama? Statusnya nggak sama ya. Saum Ramadan itu bagian dari rukun Islam, wajib. Kalau kita nggak kerjakan, kalau kita ingkari maka murtad ya. Kalau tarawih maka dia sunnah ya, tidak wajib. Tapi walaupun sunnah bukan berarti pahalanya kecil, pahalanya bisa besar sekali ya. Kenapa? Mungkin kita bisa temukan hikmahnya gitu ya. Mungkin ya karena kita siang hari sudah saum, sudah berlapar-lapar, sudah memperbaiki amalan kita sepanjang hari ya, tapi kemudian malam harinya masih tekun qiyamu Ramadan ya. Makanya orang yang melakukan qiyamu Ramadan itu betul-betul orang spesial ya. Spesial kenapa? Karena siangnya sudah berpayah-payah saum ya. Saya bilang payah kenapa? Karena saumnya bukan hanya lapar dan haus saja, tapi saum yang betul-betul bagus gitu ya. Siangnya sudah begitu hebat usahanya, ternyata malamnya pun mereka masih tarawih juga ya. Dan sholat tarawih itu sholat yang lama ya. Karena lama maka biasanya ada istirahatnya ya. Nggak langsung diselesaikan, nggak apa-apa. Jadi kita boleh istirahat dulu ya. Misalnya kita 8 rakaat ya, setelah 4 rakaat istirahat dulu sebentar, napas dulu gitu ya. Kenapa? Karena biasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau sedang tarawih itu panjang sekali bacaannya ya. Nah, kita nggak perlu
apa ya, nggak perlu membebani diri kita lebih dari kemampuan, ya, sesuai dengan dengan apa ya, dengan kemampuan kita saja, ya, nggak mesti panjang-panjang banget ya. Kalau hafalannya juga nggak banyak ya, nggak bisa panjang-panjang juga gitu ya. Ya semampunya saja, ya, kira-kira segimana kita kuatnya gitu ya. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan juga nggak bakal lama gitu, nggak bakal istiqomah ya. Hari ini kuat, malam ini kuat, besoknya udah jenuh ya, udah futur ya. Jangan sampai terjadi kayak begitu. Nah teman-teman, saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa namanya saja sudah Qiyamul Ramadan ya. Artinya ini ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan ya. Sebelum 1 Ramadan dia nggak ada. Begitu azan maghrib 1 Syawal dia nggak ada lagi ya. Jadi cobalah kita tempatkan dia pada posisi yang benar. Kadang-kadang orang menganggap tarawih ini hanya ibadah pelengkap saja. Kalau menurut saya sih nggak begitu gitu ya. Melihat ganjarannya begitu dahsyat ya, dan lagi penamaannya adalah Qiyamul Ramadan ya. Jadi sebenarnya dia adalah ibadah yang sangat spesial, super spesial ya. Ibadah yang akan kita rindukan selama setahun penuh ya. Nanti kalau udah 1 Syawal mau kita sholat 8 rakaat malam-malam, namanya bukan Qiyamul Ramadan lagi. Dan hadis yang tadi tidak berlaku lagi ya. Kan janji-janji bahwa akan diampuni dosa-dosa terdahulu tuh nggak berlaku lagi. Bisa saja Allah mengampuni dosa-dosa kita dahulu karena amal kita yang lain ya. Tapi yang pasti ya itu bukan Qiyamul Ramadan namanya ya. Qiyamul Ramadan betul-betul hanya ada di bulan Ramadan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, coba deh kita perbaiki ibadah Ramadan kita ya. Seperti saya bilang, kita ini udah khatam kalau soal lapar dan haus ya. Bahkan lapar dan haus udah nggak terasa lagi ya, udah nggak relevan lagi buat kita bicarakan. Kalau yang udah belasan tahun, udah puluhan tahun saum Ramadan tuh udah nggak saum sekedar tidak batal saja udah mudah lah ya. Maka sekarang selain kita saumnya kita perbaiki ya, setelah berbuka, nah kita fokus pada ibadah yang satu lagi, apa? Qiyamul Ramadan. Ya, coba kita fokus pada Qiyamul Ramadan ya. Kalau saya memberikan target sederhana saja, target yang saya berikan kepada semua orang ya. Kalau ada orang minta ke saya gitu ya, apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki Ramadan ini gitu ya. Salah satunya yang selalu saya sampaikan adalah coba paksakan diri setiap hari, setiap malam ya, harus tarawih ya. Saya nggak bilang tarawihnya harus di mana, dengan imam yang bacanya panjang apa enggak, baca panjang pendek, kalau sendiri harus panjang apa enggak ya, sesuai kemampuan aja ya. Pokoknya paksakan diri ya, paksakan betul-betul ya. Kalau ngantuk ya sedikit aja ya, tapi jangan sampai enggak. Kenapa? Karena Qiyamul Ramadan ini ibadah yang hanya 29 atau 30 hari, nggak bakal lebih ya. Jumlahnya sama seperti saumnya kita ya. Saum kita di bulan Ramadan berapa kali ya, sesuai jumlah hari di bulan Ramadannya. Kalau nggak 29, 30, nggak akan 31 ya, nggak akan 31, nggak akan 32 ya. Maka sayang sekali kalau kita sampai kehilangan satu dari 29 itu ya. Kelihatannya kecil, 1 dari 29, masalahnya ya 300 hari kemudian kita nggak bisa nemuin lagi gitu ya. Selama 11 bulan berikutnya kita nggak ketemu ya, baru ketemu lagi di bulan Ramadan ya. Jadi inilah ibadah yang hanya ada di bulan ini ya, bukan untuk diremehkan. Pahalanya besar sekali, balasannya besar sekali, dan kita sudah seharusnya memperlakukannya istimewa ya. Nah inilah kalau siangnya kita saum ya, maka malamnya kita Qiyamul Ramadan ya. Itulah visi kita sekarang ya. Visi kita jangan cuma siang, pagi-pagi bangun sahur, habis itu saum sampai berbuka, setelah itu hilang kendali. Nggak bisa begitu ya. Siangnya saum, malamnya kita bisa makan, kita bisa minum, boleh kenyang dan sebagainya gitu ya. Boleh berhubungan suami istri, tapi jangan lupa Qiyamul Ramadan ya. Nah mudah-mudahan siang dan malam kita di bulan Ramadan menjadi penuh berkah ya, karena ini memang benar-benar bulan suci, bulan dimana kita harus fokus dengan ibadah kita. Jangan sampai kehilangan siangnya, jangan sampai kehilangan malamnya
ya. Dan ingat pesan saya teman-teman, paksakan diri, ya, paksakan diri sebisanya, jangan kehilangan qiyamul Ramadan. Ya, kalau saum Ramadan kita sakit ya, atau nggak kuat hari ini gitu ya, bisa diganti di hari yang lain. Tapi qiyamul Ramadan nggak bisa diganti. Ya, dari perspektif itu, ya, ini lebih urgent lagi. Ya, bukan lebih urgent ya, apa ya? Lebih langka lagi rasanya gitu ya. Lebih langka karena saum Ramadan bisa diganti di hari lain. Kalau kita terpaksa nggak bisa saum, tapi qiyamul Ramadan nggak bisa diganti. Dia hanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.